Alhamdulillahirobbilalamin, jamaah Islam itu indah yang baru bergabung. Kita nih sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu pahala mengalir deras ketika haid. Tadi sebelumnya guru-guru kita sudah menjelaskan juga ya, seperti apa hikmahnya wanita yang sedang haid dan seperti apa amalannya saat ketika haid dan bagaimana boleh hukumnya memegang Al-Qur'an ya. Nah, ini lanjut sebelum kita memberikan tausiah guru-guru kita, ini ada sebuah video. Apakah wanita haid dianjurkan juga menjaga berwudu? Nah, seperti apa? Ini dia tayangannya. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum tidur disunahkan atau dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu agar tidurnya lebih berkah dan membawa kebaikan. Hal ini sebagaimana mengamalkan sabda Nabi SAW berikut ini. Dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, bagaimana dengan wanita haid yang darahnya masih mengalir? Apakah sebelum tidur dianjurkan pula untuk berwudu? Ya, Masya Allah, Ustadz Syam. Ini Ya, berarti gimana nih? Apakah benar jika wanita sedang haid bisa mendapatkan pahala yang mengalir deras? Dan bahkan dengan menjaga wudhu. Apakah wanita haid perlu menjaga wudhunya, Ustadz Syam? Silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guru Ustadz Maulana, Kak Aca, Ustazah Nada, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga wudhu dan menyempurnakan wudhu adalah salah satu amalan yang ringan, insya Allah simple, tapi nggak banyak orang yang bisa mengamalkannya. Nggak banyak orang yang bisa mengamalkannya. Bahkan salah satu keutamaan Sayyidina Bilal bin Rabah itu bahwasanya Sayyidina Bilal itu sudah terdengar terompahnya di dalam surga, dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah lagi main ke surga gitu ya, diajak main ke surga, maka sudah ada suara terompahnya karena Bilal sangat menjaga wudhunya dan sholat sunnah setelah wudhunya. Maka subhanallah, menjaga wudhu itu bisa menyempurnakan iman. Menjaga wudhu itu bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga wudhu itu apalagi sebelum tidur maka akan didoakan oleh para malaikat dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjaga serta menyempurnakan wudhu bahkan dalam kondisi apapun. Jadi menyempurnakan wudhunya ini, misal dia dalam keadaan sakit tapi dia berusaha untuk menyempurnakan wudhunya, yang penting tidak membahayakan penyakitnya, maka ini subhanallah mendapatkan keutamaan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wudhu ini disebutkan bahwasanya perisai, bahwasanya tamengnya seorang yang beriman ketika dia tidak membawa senjata, ya ini kita diajarkan senjata kita itu adalah wudhu, tameng kita, pelindung kita adalah wudhu ini, maka keutamaannya luar biasa. Nah pertanyaannya adalah apakah ketika seorang yang sedang haid itu masih dianjurkan untuk berwudhu padahal mereka kan sedang berhadas besar? Maka seseorang datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha dan bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tertidur dalam keadaan junub?" Maka Rasulullah SAW itu pernah tertidur dalam keadaan junub. Maka Ibunda Aisyah menjawab bahwasanya Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan junub namun beliau berwudu terlebih dahulu. Nah, jadi Rasulullah berwudu sebelum tidur padahal dalam keadaan hadas besar. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menegur sahabat bahwasanya kalau engkau keluar rumah dalam keadaan junub itu boleh-boleh saja. Engkau ke pasar melakukan kegiatan atau mau makan atau mau melakukan aktivitas tapi diselangi dengan berwudu. Nah, para ulama akhirnya berbeda pendapat. Apakah boleh disamakan haid dengan junub? Misalnya orang yang melakukan hubungan suami istri. Maka ulama sebenarnya jumhur ulama tidak yakni mengatakan bahwasanya wudhu dalam keadaan haid itu hukumnya tidak sah. Jadi berwudhu dalam keadaan haid itu tidak sah. Tidak sah di sini bukan berarti tidak boleh. Nah, tidak sah di sini maksudnya ya tidak berefek apa-apa karena tidak menghilangkan hadas, karena kan orang haid itu menghilangkan hadasnya dengan cara mandi besar atau mandi janabah atau mandi haid gitu ya. Maka subhanallah jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan seseorang berwudu ketika haid itu hukumnya tidak sah. Tapi bukan berarti tidak boleh. Namun ada beberapa ulama fikih juga yang mengatakan bahwa tetap sunnah.
tetap sunnah melaksanakan berwudu. Namun kita madhab Syafi'i mengatakan bahwa berwudu dalam keadaan haid itu hukumnya tidak sah meskipun tidak dilarang. Jadi kalau ada orang yang misalnya sudah mendawamkan gitu ya, memang berasa aneh. Jadi setiap dia habis dari kamar mandi, setiap dia buang air kecil, dia yang namanya mendawamkan yang namanya wudu ini, maka tidak mengapa, tidak berdosa juga orang berwudu ketika haid. Namun tidak mendapatkan pahala yang namanya pahala berwudu tadi. Bukankah tadi sudah dijelaskan bahwasanya ketika dia dalam keadaan suci, dia melaksanakan misalnya menyempurnakan wudu, maka dia dalam keadaan haid pun dia dapat pahala menyempurnakan wudu. Kalau dalam keadaan suci dia terbiasa berwudu kapan saja, maka ketika haid pun dia sudah mendapatkan pahala berwudu meskipun dia tidak berwudu. Maka ketika orang haid apakah dianjurkan atau tidak? Sebenarnya dari pendapat para ulama tidak dianjurkan atau tidak sah. Namun bukan berarti haram, tetap dibolehkan namun tidak dianjurkan. Wallahu taala alam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Kak Jadi Aca. jadi dibolehkan, tapi sebenarnya nggak dikerjain pun nggak apa-apa ya Ustadz Syam ya. Betul, iya karena Oke. tidak berefek gitu. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Syam.